Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallama taslima katsira. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Para hadirin yang berbahagia, warga Kabupaten Kepulauan Anambas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita beberapa hari sudah melaksanakan ibadah puasa. Tentunya itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini ada suatu kebanggaan yang kita dapatkan, suatu keuntungan yang kita hasilkan dengan berpuasa Ramadan, yaitu satu hal yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kata Rasulullah, barang siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapus semua dosa yang pernah dia lakukan. Masya Allah. Tetapi apakah semua orang yang berpuasa demikian? Tidak. Tidak semua orang yang berpuasa akan Allah hapus semua dosanya. Tergantung bagaimana kualitas puasanya. Maka dalam hal ini saya akan menyampaikan perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasannya kata Imam Al-Ghazali, orang yang berpuasa itu ternyata ada 3 tingkatan. Yang pertama, ada yang disebut dengan shaumul am, puasanya kebanyakan orang. Yang kedua, ada yang disebut dengan shaumul khawwas, yaitu puasanya orang yang khusus. Dan yang ketiga, shaumul khawwas fil khawwas, puasa orang yang khusus daripada yang terkhusus. Yang pertama, shaumul am, puasanya orang kebanyakan atau orang umum. Bagaimana orang yang demikian? Orang yang mempunyai tingkatan yang pertama ini, puasa yang dilakukan oleh banyak orang ini, yaitu dia menahan lapar dan dahaga dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi yang dipuasakan hanya perutnya saja. Dia punya lisan tidak dipuasakan. Masih suka juga mencaci orang lain, masih suka juga berbohong dan lain sebagainya. Dia punya mata juga tidak dipuasakan. Masih juga matanya digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya telinga juga tidak dipuasakan. Dia masih mendengar kata-kata yang buruk, kalimat-kalimat yang buruk di dalam telinganya, digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, dia berpuasa tetapi sholat yang 5 waktu masih dia tinggalkan. Dan para hadirin, orang yang demikian, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya lapar dan dahaga saja. Pengampunan yang Rasul janjikan tadi bagaimana? Yang Allah janjikan tadi bagaimana? Pengampunan yang Allah janjikan tidak dapat bagi orang shaumul am. Tingkatan yang kedua adalah shaumul khawwas, puasa orang yang khusus. Nah, bagaimana puasa orang yang khusus ini para hadirin? Puasa orang yang khusus ini, dia dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dia tahan perutnya dari lapar dan dahaga. Tetapi selain itu, dia punya lisan juga dipuasakan dari perkataan-perkataan yang buruk.
Dia punya lisan, dia jaga bagaimana supaya tidak ada maksiat yang keluar dari mulutnya, dari lisannya. Dia punya mata, pandangannya dijaga. Dia tidak melihat hal yang buruk-buruk, hal yang berbau pornografi. Dia jaga tuh matanya. Bahkan sebaliknya, dia punya lisan, digunakan untuk melantunkan Al-Quran. Dia punya mata, diperlihatkan untuk membaca Al-Quran, membaca ilmu-ilmu agama dan lain sebagainya. Dan juga dia jaga semua anggota tubuhnya bagaimana supaya puasa dari maksiat dan digunakan kepada hal-hal yang positif, yang berbentuk ibadah tentunya. Dan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, tingkatan yang ketiga ada shaumul khawasil khawas, yaitu puasa orang yang khusus daripada yang terkhusus. Nah, bagaimana tingkatan yang ketiga ini para hadirin? Tingkatan yang ketiga ini dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dia tahan tuh lapar dan dahaganya. Selain itu dia punya mata, dijaga, dia punya lisan, dijaga, dia punya telinga, dijaga, dia punya tangan, kaki, semuanya dijaga dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi perbedaan puasa yang kedua sama yang ketiga ini? Shaumul khawasil khawas, dia punya kelebihan, dia punya hati, dia punya pikiran, juga terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya berkait kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya juga ikut puasa dari hal-hal duniawi. Dia punya pikiran juga puasa dari memikirkan duniawi. Hati dan pikirannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa yang nomor 3 ini adalah puasa yang sangat sempurna. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, shaumul khawas, shaumul khawasil khawas, puasa yang nomor 2, yang nomor 3 ini, itulah ketika selesai Ramadan, maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan puasa kita tahun ini menjadi asbab dihapusnya dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sehingga Idul Fitri nanti betul-betul kita kembali suci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.